Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Diki Media. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Oke ya, dan kali ini saya akan membahas holder Ripple ya, XRP kebanyakan halo. Karena memang dari Ripple Army ya, XRP Army itu banyak yang beranggapan Ripple itu akan seperti halnya Bitcoin, Ethereum ya, bisa naik $100, $1000 atau $10.000 ya. Itu menurut saya itu tanpa data, itu angan-angan dan halusinasi. Jadi memang ya secara fundamental untuk Ripple itu secara fundamental memang bagus, benar-benar bagus untuk Ripple, jelas ya bahwa Ripple itu mempunyai teknologi yang jelas, mempunyai blockchain yang jelas dan project ke depan yang memang benar-benar besar ya. Jadi Ripple adalah aset kripto digital yang diciptakan oleh Ripple Labs ya untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas yang cepat, murah dan efisien. Berfungsi sebagai mata uang atau jembatan bridge currency dalam jaringan Ripple Ledger ya. Sebuah blockchain terdesentralisasi yang memungkinkan penyelesaian transaksi dalam hitungan detik. Bahkan Ripple bertujuan menjadi alternatif yang lebih cepat dari Bitcoin. Luar biasa. Dan juga ya ditambah untuk berita ya, kasus Ripple ya dengan SEC itu sudah selesai. Jadi banyakkan itu dari holder Ripple itu Ripple itu benar-benar akan terbang gila-gilaan ya. Jadi banyak yang FOMO. Jadi teman-teman itu harus uh, berpikir secara rasional gitu ya. Oke ya. Sebelumnya yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bila memang video ini bermanfaat. Dan saya akan membahas ya secara kalkulasi seperti apa, apakah realistis Ripple itu bisa $100, $500 atau $1000 ya. Kita bedah secara data ya. Oke, kita lihat ya. Kita di sini menghitung dari market cap ya, sebagai contoh untuk Bitcoin. Untuk misal harga 93.396 dengan suplai koinnya saat ini tuh yang beredar itu 19.972.296 dengan market cap untuk Bitcoin di sini itu 1.865.332.557.216. Lah, kita coba lihat punya Ripple untuk supply yang beredar ya, sirkulasi supply berapa? Kita coba lihat. Ya, kita copy aja untuk koinnya ya, koin yang beredar ya. Di sini 60 699 967 552 ya. Oke. Kita coba lihat ya untuk harga saat ini. Kita coba lihat untuk harga saat ini Ripple berapa harganya? 2,09 ya. Kurang lebih untuk saat ini tuh market cap dari Ripple itu 126.862.932.183 ya. Bener nggak, sama nggak dengan untuk saat ini? Ini 127 atau 126 lah, ini kenaikan ya, beda tipis ya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat kalau misalnya dikalkulasikan harga Ripple itu $100. Kita coba 100 ya. $100 itu aja menurut saya itu sangat berat ya, sangat berat. 6.969.956.755.200 itu 6 kalinya dari market capnya Ripple. Menurut saya itu sangat berat dan terlalu halu lah untuk Ripple itu. Untuk saat ini tuh ngejar ke $100 itu sangat berat. Menurut saya nggak realistis. Dan menurut saya acuannya itu dari Bitcoin. Bitcoin adalah di sini mbahnya dari kripto ya, mbahnya benar-benar dari BTC. Semua kripto itu sungkem sama Bitcoin. Gak mungkin Bitcoin itu akan disalib secara market cap oleh koin-koin yang lain ya, apalagi Ripple ya. Memang secara fundamental memang Ripple itu bagus ya, memang bagus secara fundamental.
Tetapi melihat dari data dari peredaran sirkulasi koin dan market cap, itu sangat-sangat gak realistis lah, sangat berat lah. Apalagi kalau misalnya ke 1.000 dolar, ke 1.000 dolar itu 60 triliun ya, 60 triliun 699 juta 960 60 triliun 699 miliar 967.552.000. Itu sangat-sangat gila sih menurut saya. Jadi mengapa saya bilang holder Ripple itu terlalu halu ya, terlalu benar-benar terlalu berlebihan lah, tidak melihat data secara rasional. Ripple bisa naik seperti BNB ya. Kita coba nanti ke depan kita kalkulasi untuk BNB ya. Kemarin saya coba kalkulasi untuk Ethereum ya. Kita berpikir secara rasional. Jadi kita itu nggak terlalu berlebihan, apalagi kita terlalu menitik beratkan untuk kenaikan dari koin tersebut. Kita coba lihat secara analisa teknikal ya. Kita coba lihat analisa teknikal ya. Kita coba lihat seperti apa untuk Ripple ya. Oke. Jadi kita di sini belajar ya secara data biar kita itu benar-benar paham kira-kira realistis nggak sih kita untuk mencari harga yang terbaik gitu ya. XRP. Oke, kita coba lihat ya. Secara data untuk Ripple kita buka di KuCoin di mana ini? Ntar nyari di exchange Huobi ya. Kita lihat di Huobi ya. Kita lihat secara historical ya untuk Ripple di sini. Pertama kali listing kapan? Oke, pertama kali listing itu sekitar 2018 ya, 2017 itu harga di 0,2 dolar, dan sekarang itu kenaikannya pertama dari listing itu udah sekitar 800% ya, lumayan ya. Kira-kira kemana ya? Kira-kira kemana? Ya, secara teknikal ya, memang ngebreak ya, ngebreak untuk BTC ini, untuk Ripple ini ngebreak ya. Ngebreak harga ATH pas 2021 ya. Saya tandain untuk area supportnya ya. Ini sekarang ini dijadikan area support ya. Area support ya, saya rasa ini nggak gampang untuk menembus area support ini, tapi kemungkinan untuk ke 0,9 masih realistis, masih masuk. Dan kira-kira ya ini kan ke break ya untuk supportnya di sini ya, ke break. Kira-kira mau kemana harga realistis? Harga realistis nggak muluk-muluk. Kalau misalnya kita ukur ya, kita ukur secara realistis ya untuk kenaikan di sini ya. Harga kenaikan sini ATH terus ke sini ya. Kira-kira mau kemana? Kita coba ukur ya. Untuk ke harga 5 dolar ya, taruhlah di sini ya seperti ini. Nah, ke harga sekitar 5 dolar realistis nggak sih kalau misalnya untuk Ripple ini ya? 4,9 ya, harga 4,9 ya, masih realistis ya untuk Ripple. Harga 5 dolar itu masih realistis. Kalau misalnya 10 dolar menurut saya juga masih realistis ya. 10 dolar masih realistis. Kalau misalnya 10 dolar itu kira-kira Ripple itu naiknya berapa persen ya? Kalau harga dari sekarang ya, kalau 10% ya untuk Ripple, kalau naik menjadi 10, harganya itu 10%, itu naik berapa persen ini? Oh di sini. Kalau misalnya 10% ya teman-teman ya, kita coba lihat bareng-bareng di sini ya. Kalau misalnya beli sekarang ya, terus harganya menjadi 10 dolar ya. Ya,
sekitar ya kurang lebih sekitar 370%-an ya lur ya. Itu masih realistis untuk Ripple di harga $10. Cuma lama ya, kita kejar di $5 aja dulu ya, di $5 aja dulu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas untuk terkait analisa secara kalkulasi buy data, market cap, dan sirkulasi market ya, sirkulasi koin ya. Oke ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.